Saya mau kasih Apa tuh? nasihat satu ya. Ya itu dia, wejangan. Ya, enggak yang gitu. Saya cuma mengingatkan, satu adalah Pak Manik harus tetap berusaha mempertahankan hal-hal baik yang diperoleh waktu di sekolah asal. Ya, ketika kita pindah ke tempat baru, itu hal-hal baik yang kita dapatkan, hal-hal baik yang kita pelajari di sekolah asal itu harus dipertahankan. Jangan ikut luntur, karena saya tahu pasti tantangan di sekolah baru itu luar biasa, gitu ya. Itu normal banget. Yang sering kali adalah kita ikut luntur atau kita ikut larut di dalam hal-hal yang sebetulnya dulu bukan bagian dari perjalanannya Pak kita sekarang, gitu loh ya. Jadi itu titipan pesan yang pertama. Yang kedua adalah harus punya prinsip tawar-menawar yang kuat, terutama dengan diri kita sendiri, gitu loh. Idealisme kita boleh dipertahankan, tetapi juga harus realistis ketika kita tidak bisa meminta orang lain untuk paham apa yang kita harapkan, gitu. Karena kita berada di tempat baru, kecuali kita datang dalam posisi kita sebagai punya akses besar di situ. Nah, kalau kita punya akses besar, kita bisa membuat itu sebagai bentuk instruksi. Tapi kalau kita bukan pemegang, pengambil keputusan, decision maker, maka kita berada di situ. Yang pertama adalah kita harus siap menjadi followers. Hanya followersnya harus followers yang tidak menjadi bubrah, tapi followers dengan tetap mempertahankan hal-hal baik yang ada, yang pernah kita punya, gitu. Saya tidak bilang bahwa semua tempat baru itu tidak baik, tidak. Pasti juga ada hal-hal baik di sana. Hanya saja yang sering terjadi adalah hindarkan ini supaya kita tidak frustasi. Nah, kadang-kadang kita tuh kayak capek sendiri nih, kita udah pengen ngusahain kayak begini kok nggak dapat support system yang benar, gitu. Nah, gitu kan, itu jangan sampai loh ya. Jadi kalau di tempat baru ya tetap berjuang, tetap setidak-tidaknya kita membentuk diri kita sendiri menjadi role model, gitu ya. Ini aku dulu belajar kayak begini, menurutku ini baik yang dulu, yang tidak baik tidak aku ambil, lalu diadaptasikan di tempat yang baru. Pak Manik tahu nih ada hal-hal yang bisa dipelajari, yang bisa memperkuat saya nih, saya ambil. Tapi kalau kemudian saya kepengen teman-teman juga ngikut, ya nggak mungkin. Kita tidak boleh melakukan force ke depan, tetapi kita harus force ke dalam dulu. Jadi kita kuatin diri kita dulu, jadikan kita role model, orang nanti akan lihat apa yang sudah kita perbuat. Itu, titipnya cuma 2 itu, supaya tidak frustasi. Banyak kan orang-orang baik itu ketika dia berada di tempat yang tidak mendukung, dia malah seperti orang frustasi. Ya, banyak sekali orang-orang yang kemudian tadinya dia misalnya mendapatkan satu posisi, kemudian ditempatkan di tempat yang, atau orang dulu basah tempatnya, sekarang tidak basah gitu. Nggak ada tempat basah sama enggak, kecuali dia kebanjiran apa kena shower tempatnya baru dibilang basah, kan nggak ada gitu ya. Nah, tapi dia menjadi frustasi, dia mengalami degradasi kemampuan gitu. Nah, karena apa? Dia punya idealisme, angan-angan yang segini gitu, ternyata tidak tercapai atau tidak sesuai dengan yang dia bayangkan gitu. Nah, itu jangan begitu, tapi kita step by step kita jadikan diri kita role model dulu. Insya Allah kebaikan dimulai dari diri kita, maka nanti akan menyebar kepada orang lain, gitu ya. Itu aja sih pesan saya titip 2, karena teman-teman yang akan berada di tempat baru itu tantangannya luar biasa ya. Pak Manik sudah di tempat baru sudah 1 tahun lebih, tentu Pak Manik sudah lebih paham. Tapi tetap saja idealisme jangan sampai luntur. Hanya tidak bisa dengan cara yang begitu. Di situ aja.
Monggo silakan.